dan saya diminta untuk menyampaikan keberatan kami terhadap statement dari saudara Rismon Sianipar yang dengan menghina, merendahkan harkat martabat Bapak Hercules dan juga Bribjaya. Sekali lagi, Pak Rismon, Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kapasitas untuk menghina dan merendahkan Bribjaya dan juga Pak Hercules. Kalau Anda tidak puas dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh saat ini palsu dan lain sebagainya, ada wadahnya. Hercules saja yang menggantikan rektor Ibu Opa, karena rektor Hercules yang paling paham ijazah Joko Widodo asli katanya. Nah, kan kalau Hercules kan bukan meyakini kan, pasti dia apa namanya asli. Nah, Hercules saja yo, Hercules jadi rektor aja lah kau, ya, daripada ormasmu itu kau bawa-bawa ya kan, jadi rektor aja kau, gitu loh. Buat apa ke pengadilan? Ini aja. Jadi sekali lagi orang mulai bertanya-tanya, kenapa harus ke pengadilan? Itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah, karena undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Ya, semakin memanas kasus dari ijazah Pak Jokowi, melebar kemana-mana dan semakin ruwet. Kali ini kita tahu ya, Bang Rismon yang sangat vokal sekali terhadap ijazah Pak Jokowi. Kini beliau sepertinya akan dilaporkan juga ya, bahkan dari tim hukum Hercules sudah angkat bicara gitu ya, Bang Rasman ya, yang mengatakan bahwasanya tidak setuju dengan statement dari Bang Rismon yang seolah seperti menyerang pribadi dari Hercules sendiri gitu. Dari video Bang Rismon yang kita lihat ya, beliau mengatakan untuk Hercules yang suruh menjadi rektor UGM saja. Karena kenapa rektor UGM sendiri tidak hadir ketika rombongan dari Bang Rismon dan juga Bung Roy Suryo mendatangi kampus tersebut gitu. Dan tentunya yang lebih parahnya lagi, polemik ini sudah kemana-mana, heboh di mana-mana, bahkan banyak juga bentrok di tengah masyarakat. Tapi nyatanya ijazah tersebut tidak juga muncul. Ini kan sangat rumit sekali ya. Katanya sih beliau mengatakan orangnya mudah gitu, simple gitu. Tapi kenapa dibuat ribet? Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Hercules apa kapasitasnya bicara tentang ijazah Jokowi? Memang Anda jubir resmi Mulyono atau teman seangkatannya pas kuliah? Jokowi benar-benar dinistakan oleh alam di masa pensiunnya. Sekelas mantan presiden meminta bantuan preman untuk memberikan dukungan moral. Luar biasa, sosok yang dikenal lugu ini ternyata sangat sadis, menakut-nakuti rakyat dengan preman agar berhenti mempertanyakan ijazahnya. Anda memilih jalan yang keruh alih-alih mendinginkan situasi. Sungguh biadab dan kampungan, tidak mencerminkan seseorang negarawan. Jangan sampai Anda benturkan hak asasi menyatakan pendapat dengan aksi-aksi premanisme. Hercules saja yang menggantikan rektor Ibu Opa, karena rektor Hercules yang paling paham ijazah Joko Widodo asli katanya. Nah, kan kalau Hercules kan bukan meyakini kan, pasti dia apa namanya asli. Nah, Hercules saja yo, Hercules jadi rektor aja lah kau, ya, daripada ormasmu itu kau bawa-bawa ya kan, jadi rektor aja kau, gitu loh, ya. Parah kali kau bah, itu pesan saya Bu Rektor Opa Emilia ya, karena Anda kemarin diwakili oleh kedua wakil rektor kemarin itu dan sekretaris ya UGM ya, Andi siapa itu ya, abangnya teman saya itu dulu, tapi nggak pengaruh, kenal nggak peduli, orang keluarga saya aja saya lawan kalau melawan kebenaran, kok apalagi cuma abangnya teman. Mundur ya, karena apa saya bilang mundur? Orang-orang yang mewakili Anda kemarin itu dengan sengaja memberikan informasi palsu, menipu, berupa skripsi tahun 1985, ternyata tesis atasnya telah diuji, dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Penipu kalian, Bu Opa Emilia, penipu. Tolong sebarkan video ini teman-teman semua, ya, supaya makin jantungan dia, ya, supaya Ibu Opa Emilia ini
lebih banyak lagi makan obat tibu. Kalau 10 pil kurasa kurang. Ya. Masa UGM dibuat untuk ajang tipu-tipu kayak gitu sih? Tesis tulisannya dianggap skripsi. Ya, kacau lah Anda ini. Pak Emilia, kukira Anda ini orangnya benar berintegritas. Saya panggil dengan sopan Bu Rektor Pak Emilia. Ternyata nggak jauh dari penipu juga, tipu-tipu. Masa skripsi tulisannya tesis? Tahu kau. Itu ya, nanti kita live lagi. Yang penting saya sudah ada di lokasi, di tempat dan datang di Solo. Cuma kita disuruh mundur karena sudah ada yang masuk. Karena wilayah saya kan wilayah otak, bukan otot. Wilayah saya adalah wilayah ilmiah. Nah, kalau saya dibuktikan nanti di pengadilan, nah di situ kita medan pertempuran kita. Oke, bro. Oke, guys. Biar agak keren dikit ya. Oke, guys. Ngeri kali ya Bang Rismon ini. Keras otak vs otot katanya. Ya, jadi ditunggu oleh Bang Rismon kalau memang akan masuk ke pengadilan nantinya gitu ya. Karena dari pihak Pak Jokowi juga sepertinya akan membawa ini ke jalur hukum gitu. Dan ini yang ditunggu-tunggu karena nanti ada pembuktian di sana gitu loh. Jadi tak gentar sama sekali ya Bang Rismon untuk menghadapi ini semua. Bahkan Bung Roy Suryo juga sepertinya tak gentar sama sekali karena terus pick up dan terus gitu. Bahkan dari tim TPUA juga begitu. Dan menyatakan kemarin itu bahwasanya fix katanya palsu. Wah, ngeri lah pokoknya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke. Tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Dan tinggal Pak Jokowi datang mengatakan ini loh ijazah saya. Kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati saya beritahu ini ijazah saya. Selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan, maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu itu, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang Nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan. Ini aja. Jadi sekali lagi orang mulai bertanya-tanya, kenapa harus ke pengadilan? Atau oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa, tetapi kita mesti pakai prinsip hakim tentu akan pakai prinsip bukan rekayasa yang akan diterima, tetapi prinsip praduga tak bersalah itu. Nah, hak praduga tak bersalah itu hanya ada sekali lagi di depan hukum, depan hakim. Jadi kalau mereka yang menuduh itu dianggap melakukan fitnah, nah itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap jadi fitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Bila antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara. Nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Egy Sujana, Roy Suryo, segala macam itu adalah warga negara yang menginginkan keterbukaan informasi. Jadi yang ditagih adalah informasi. Tidak ada orang yang menghina Pak Jokowi atau menganggap bahwa ini soal individual atau soal pribadi. Tidak, ini soal bernegara. Jadi sekali lagi, itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah. Karena undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Moral call itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa-bisanya wakil rektor itu, Prof Wening itu salah nyebut. Jadi Jokowi itu lulusan mahasiswa fakultas kedokteran gitu. Oh. Terus meskipun dia langsung salah. Tapi kan
Ini kan ya kita nggak percaya dunia yang aneh-aneh, tapi Tanda-tanda alam. makanya kenapa bisa salah sebut? Kan jauh banget kehutanan dengan kedokteran. Kampusnya aja terpisahkan jalan Kaliurang gitu loh. Kok bisa gitu loh. Dan itu fakta ya. Itu bukan plesetan, bukan kayak AI ya. Karena itu viral juga sekarang. Kesalahan Provening wakil rektor 1 yang menyebutkan Jokowi itu mahasiswa kedokteran gitu. Sampai ada akhirnya dibuat lucu-lucuan meme-nya Dr. Mulyono. Jadi kan aneh gitu. Saya tidak mau menuduh Ya. UGM memalsu atau ikut Ya. melindungi Jokowi, tapi apa kepentingannya ya yang kalau betul bahwa ada kepentingan untuk satu orang itu dilindungi oleh sebuah nama Institusi besar yang luar biasa yang harus dihormati. saya jadi kalu banget ya. Saya jadi jadi khawatir gitu kan. Banyak kampus yang sebenarnya kemarin juga tidak hanya UGM ya. Misalnya kan dipertanyakan gitu. Kayak UI yang mau meluluskan meskipun lagi rame ya dokter dalam 1,5 tahun itu Kemudian ITB yang bekerja sama dengan KPU ketika membuat Sirekap yang pernah kita bicarakan di sistem rekapitulasi itu akhirnya kan kalah sebenarnya ITB ketika digugat di KIP, Komisi Informasi Pusat. Dia harus membuka data-data dan itu pun nanti akan kami lakukan dengan KIP, Komisi Informasi Pusat. Kesaksian kalau sekarang mulai muncul, ada kesaksian dari wartawan Liputan 6, kesaksian dari salah satu wartawan online di Solo. Itu menurut saya, maaf ini, Mas Bambang yang lebih tahu ya secara hukum. Kalau menurut saya dari sisi teknis itu 0 nilainya. Nggak bernilai apa-apa. Wong itu kan cuma kesaksian dan maaf ini, kalau ini mohon maaf kepada teman-teman media. Kesaksian wartawan yang memang tidak memiliki kualifikasi atau tidak melakukan, ya mungkin bukan tidak memiliki, tapi memang tidak persilahkan untuk menguji itu. Karena memotret saja nggak boleh. Coba kalau itu bisa dipotret seperti dulu yang dilakukan oleh Dr. Sigit, dekan kehutanan di Jogja dulu tahun 2020. Ketika dipotret, saya langsung kejar wartawan yang motret, saya langsung dapatkan analisisnya dan waktu itu pun saya sudah menganalisis bahwa itu hurufnya Times News Roman itu adalah meragukan ya gitu, dan Dr. Rismon menyatakan itu palsu 11.000 triliun % palsu gitu kalau Dr. Rismon. Nah ini sama, karena nggak ada buktinya, maka dari teman-teman media ya omon-omon saja gitu. Saya sangat menyesalkan kenapa sih kayak PWI, IJTI, kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi, Jurnalis Indonesia, kenapa nggak protes gitu loh? Wartawan dipersekusi, saya melihatnya wartawan dipersekusi semacam itu gitu loh. Dan kalau saya ngelihatnya ini sedang dibelah nih. Betul. Diadu domba. Iya. Karena informasi yang ditunjukkan itu diadu oleh domba. Iya. Maka namanya Junius Wedus. Karena wedus ini yang madu. Jadi keberpihakan itu sedang dibelah, Ya. kebenaran itu sedang dibelah. Yang sebenarnya informasi yang ditunjukkan itu baru dokumen mirip ijazah. Persis. Bukan ijazah, karena kita tidak bisa mengkonfirmasi ijazah. Dia mirip ijazah. Kata-kata ini saya sangat Ya, setuju. dokumen yang mirip ijazah, tapi kemudian ingin di framing seolah-olah itu adalah ijazah asli. Betul. Tapi tidak ada sistem atau mekanisme yang bisa mengkonfirmasi Verifikasi. keaslian. Ya. Persis. Makanya salah satu wartawan Liputan 6, saya lupa namanya, Iqbal atau siapa, itu bukan juga sebenarnya dia juga merasa agak gimana gitu kita tanya wartawan yang lain. Jadi itu sama Mas dengan yang sudah ada di ya mirip sih gitu, dia bilang mirip. Nah, mirip tuh kan tidak Belum tentu bernilai. asli, ya. Iya gitu. Dan yang lebih mengerikan